meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum. Mendekati rakyat hari ini bukanlah dengan bicara. Mendekati rakyat hari ini tidak dengan kata-kata. Kami yakin bahwa Partai Demokratnya Pak Muldoko, Ketum kita sering menyampaikan jangan pernah takut untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Karena memang kita berkoalisi dengan rakyat. Mendekati rakyat hari ini bukanlah dengan bicara. Mendekati rakyat hari ini tidak dengan kata-kata. Tapi mendekati rakyat hari ini dengan tindakan yang nyata. Sekecil apapun itu perhatian kita. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum. Karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sudah bersikap otoriter dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Ketum kita sering menyampaikan jangan pernah takut untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Karena memang kita berkoalisi dengan rakyat. Kita tidak berkoalisi dengan siapapun, tapi kita berkoalisi dengan rakyat. Maka jangan takut menyuarakan apa yang menjadi harapan rakyat. Kondisi pengelolaan partai oleh SBY AHY yang sentralistik dan otoriter makin memperdalam jurang pemisah antara SBY AHY dengan kader-kader di daerah. Sekali lagi itu adalah pernyataan-pernyataan yang frustrasi, kehilangan akal sehat. Mereka terus mencoba untuk mencari-cari narasi yang seolah-olah bisa membuat mereka pada posisi yang benar. dan terus mendukung Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Pak Dr. Muldoko. Sesuatu yang kami temukan di Partai Demokrat itu adalah rasionalitas, kebenaran, dan keadilan. Ketum kita sudah membuktikan itu. Mari kita mencontoh ketum kita. Dengan usia yang sangat muda, tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Saya, sekalipun saya lebih tua dari ketum, tapi saya ingin mengapresiasi keberanian beliau. Maka oleh karena itu kadernya tidak boleh ada yang takut. Kadernya tidak boleh ada yang penakut. Khususnya sejak SBY dan kemudian dilanjutkan AHY sebagai Ketua Umum Partai. Hak-hak anggota dan pengurus dipangkas dan dibatasi dengan berbagai alasan. Pungutan kepada kader dilakukan di semua lapisan, sementara penghargaan atau reward kepada kader nyaris tidak pernah diberikan. Saya dengan seluruh pemimpin, seluruh pengurus dan kader dimanapun berada, tidak akan pernah gentar. Kami akan hadapi semua itu. Dan kita tidak ingin ada pakaian-pakaian kotor di dalam Partai Demokrat itu yang masih menjadi beban untuk masa yang akan datang. Tapi hari ini di depan ketum kita memperlihatkan bahwa kita sudah siap dan kita setia. Itulah modal utama kita hari ini berdiri di hadapan ketua umum kita. Tidak ada modal lain kita. Dan saya yakin dengan modal kesiapan kita, dengan modal kesediaan kita, insya Allah kita akan berjaya untuk menyebarkan panji Partai Demokrat ini di seluruh wilayah. Kami yakin bahwa Partai Demokratnya Pak Muldoko itu adalah partai yang memperjuangkan rasionalitas dan kebenaran juga keadilan. Ya, apakah tidak boleh punya partai yang menjadi harapan rakyat gitu, punya partai yang istilahnya tuh yang serius berkoalisi dengan rakyat? Apakah ini menjadi ganjalan gitu bagi pihak-pihak tertentu untuk langkah politik mereka saat ini maupun ke depannya gitu? Apakah semua partai politik mesti menjadi bagian dari oligarki? Ya, tidak boleh nih. Kayak kami Partai Demokrat yang memilih berkoalisi dengan rakyat gitu dan melawan oligarki dan semua ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di negeri ini gitu loh. Semuanya menganggap bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya AHY itu banyak manipulasi politik, banyak peraturan di dalam anggaran dasar rumah tangganya Partai Demokrat 2020 di bawah kepemimpinan SBY dan AHY yang bertentangan dengan undang-undang partai politik.
Sikap perlawanan kader Partai Demokrat di daerah sangat luar biasa, karena kader di daerah tidak gentar untuk melawan ketidakadilan dari pihak Muldoko, yang ingin Demokrat hancur dan menjadikan Muldoko ketua umum partai abal-abal. Banyak tudingan dari pihak Muldoko yang menyuruh AHY dipecat dari ketua umum Partai Demokrat. Tak hanya menyebut KLB Demokrat yang memilih Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat adalah abal-abal, para kader partai berlambang merci ini tak gentar menghadapi teror yang dilancarkan kubu Muldoko. Termasuk ancaman rekal sebagai anggota DPRD, bila tidak mendukung KLB yang secara aklamasi memilih Muldoko. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Tidak ada sedikit pun rasa itu pada kami. Ini rumah kami, ini partai kita diacak-acak. Tidak ada rumus kata takut, sekalipun kami diteror, ujar Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, Tri Haryadi. Menurut Tri Haryadi, dirinya bersama kader Demokrat lainnya akan berusaha sekuat tenaga akan melindungi fraksi Partai Demokrat di DPRD hasil Kongres, yang sah dan konstitusional. Ia menegaskan tidak ada hak bagi orang-orang KLB untuk merekal semua anggota DPRD hasil Kongres yang sah dan konstitusional sebelum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siapapun tidak boleh campur tangan, tidak ada hak dari anggota KLB merekal anggota fraksi. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi karena kamilah yang legal, tegasnya. Tri Haryadi menyebut ada 3 hal yang tidak terpenuhi dalam Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara. Pertama, KLB harusnya dihadiri minimal 2/3 dari pemegang suara yaitu Ketua DPD. Kedua, harus dihadiri minimal setengah daripada Ketua DPD seluruh Indonesia. Dan ketiga, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi, di mana SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan atau izin. Sehingga dari 3 poin itu yang ada di ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang saat ini ada di kantor Kemenkumham sudah menggugurkan acara KLB Partai Demokrat, pungkasnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, mengaku pihaknya tak takut apabila Muldoko akhirnya tak terima dan menempuh jalur hukum terkait pernyataan tersebut. Sebab pihaknya sudah siap dengan semua konsekuensi yang disampaikan, dan memiliki bukti hidup yakni SBY sendiri. Apa yang kami sampaikan tentu kami sudah siap dengan semua konsekuensinya. Tentunya yang kami sampaikan juga ada buktinya. Bukti hidupnya masih ada yaitu Bapak SBY, ujar Herzaki. Herzaki juga menilai SBY tentu akan lebih didengarkan pernyataannya di pengadilan daripada Muldoko karena selama ini selalu jujur dan terbuka ke publik. Dan mohon maaf sekali, kalau Bapak SBY dan Bapak Muldoko di pengadilan, kira-kira mana pernyataan mana yang lebih didengarkan? Sederhana saja, mana yang selama ini selalu jujur dan terbuka ke publik, dan mana yang sering bermain di ruang gelap. Jadi saksi hidupnya masih ada Bapak SBY, yang menyampaikan secara langsung kepada kami, ungkapnya. Selain itu, Partai Demokrat masih meyakini bahwa keadilan dan kebenaran masih akan tetap tegak di bumi Indonesia. Oleh karenanya, lanjut Herzaki, pihaknya tak akan gentar. Apalagi SBY pernah berpesan bahwa Partai Demokrat berada di pihak yang benar sehingga tidak boleh gentar. AHY pun berpesan untuk terus bersuara lantang karena kebenaran dan keadilan di tangan mereka. Insya Allah kami tidak akan gentar, kami akan hadapi. Seperti pesan Bapak SBY, kita di pihak yang benar jangan pernah gentar. Seperti pesan Ketum AHY juga, suarakan dengan lantang bagaimanapun kebenaran dan keadilan ada di tangan kita, kata Herzaki. Kami di pihak yang benar dan kami masih yakin dengan penegak hukum di Indonesia saat ini, bahwa mereka memutus perkara terkait Demokrat akan mengedepankan kebenaran dan keadilan, tidak tergoda oleh bujuk rayu atau oleh uang, atau intimidasi dari penguasa, tandasnya.